Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para ummahat sekalian, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan banyak kenikmatan pada kita semua hingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu pada sore hari ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab Ummahatul Mukminin, biografi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Muhibbuddin At-Tabari rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan di sore hari ini kita masuk pada bab yang ke-8 tentang biografi Ummul Mukminin Zainab binti Khuzaimah Al-Hilaliyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Zainab binti Khuzaimah bin Al-Harith Al-Hilaliyah, beliau adalah saudari dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Maimunah, yang nanti akan kita bahas pula di bab yang ke-9. Jadi ada dua bersaudari yang menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab binti Khuzaimah bin Al-Harith dan Maimunah binti Al-Harith Al-Hilaliyah, atau lebih tepatnya berarti Zainab adalah saudara sepupu dari Maimunah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan di sore hari ini kita akan bahas biografi dari Zainab binti Khuzaimah, dan juga pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas Ummul Mukminin Zainab tapi binti Jahash. Jadi ada dua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab. Yang kemarin adalah Zainab binti Jahash dan sekarang Zainab binti Khuzaimah. Mereka berdua memiliki kesamaan nama tetapi tidak saling bersaudara. Nah, kita baca penjelasan dari al-muallif di dalam kitab terjemahan ini. Zainab binti Khuzaimah bin Al-Harith Al-Hilaliyah, saudari dari Maimunah. Jadi saudari dari Maimunah maksudnya itu adalah Maimunah merupakan saudari dari Zainab binti Khuzaimah.
Mungkin bisa dikatakan saudari sepupu gitu ya. Zainab binti Khuzaimah bin Al-Harith. Zainab binti Khuzaimah bin Al-Harith. Nah, sedangkan Maimunah binti Al-Harith Al-Hilaliyah. Kita baca Nabi SAW menikahi Zainab sebelum menikahi Maimunah pada masa jahiliyah. Zainab binti Khuzaimah disebut Ummul Masakin, ibundanya orang-orang miskin. Disebut seperti itu karena ia sering memberi makan orang-orang miskin. Maka julukan Ummul Masakin ini sesuai dengan sifat dari Zainab binti Khuzaimah, suka memberi makan fakir miskin, sehingga seakan-akan Zainab adalah ibunda dari fakir miskin. Demikian yang disebutkan oleh Abu Umar. Sebelumnya Zainab binti Khuzaimah adalah istri Abdullah bin Jahash, istri dari Abdullah bin Jahash. Dan Abdullah bin Jahash sendiri itu adalah saudara dari Zainab binti Jahash. Siapa? Istrinya Nabi SAW yang kita kemarin telah sebutkan biografinya. Ya. Jadi Zainab sebelumnya dinikahi oleh Abdullah bin Jahash. Zainab binti Khuzaimah sebelumnya adalah istri dari Abdullah bin Jahash. Menurut pendapat Ibnu Syihab, Abdullah bin Jahash gugur dalam perang Uhud, yaitu pada tahun ketiga Hijriah. Setelah itu Zainab dinikahi oleh Rasulullah SAW pada tahun 3 Hijriah. Zainab binti Khuzaimah hanya bertahan selama 2 atau 3 bulan bersama Rasulullah SAW. Ia wafat di masa beliau SAW masih hidup. Ya, sumber lain menyebutkan Zainab binti Khuzaimah tinggal bersama Nabi SAW selama 8 bulan, seperti yang disebutkan oleh Al-Fadaili. Nah, ma'asyar muslimin dibuskan rahimani wa rahimakumullah. Terlepas dari beda pendapat bertahan berapa lamakah Zainab binti Khuzaimah setelah menikah dengan Rasulullah SAW, ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 8 bulan. Maka terlepas dari perbedaan pendapat yang ada, intinya Zainab binti Khuzaimah meninggal di masa hidupnya Rasul SAW. Karena Rasulullah SAW itu meninggal pada tahun ke-10 Hijriah atau 11 Hijriah. Sedangkan Zainab ini menikah dengan Rasulullah SAW di tahun ketiga Hijriah. Ya, 3 bulan atau katakanlah 8 bulan setelahnya ia meninggal dunia. Maka ini hal yang dipastikan jemaah. Kalau Zainab binti Khuzaimah itu meninggal di masa hidupnya Rasulullah SAW. Nah, dari sini maka bisa kita simpulkan, kalau kita cermati jumlah istri-istri Nabi SAW secara total itu 11. Ya, namun yang bertahan hidup sepeninggal Rasulullah SAW itu hanya 9. Itu hanya berapa? 9. Nah, Zainab binti Khuzaimah, Khadijah radhiyallahu anha, itulah 2 istri Nabi SAW yang meninggal dunia di masa Rasulullah SAW masih hidup.
Ya. Jadi ada dua istri Nabi yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, dan Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu taala anha. Nah, berarti Zainab binti Khuzaimah tidak hidup, tidak memiliki kehidupan, yaitu sepeninggal Rasulullah SAW, atau lebih tepatnya Rasulullah SAW masih hidup, Zainab itu sudah meninggal dunia. Taib. Kemudian adapun wafatnya Zainab binti Khuzaimah disebutkan di sini. Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha wafat pada bulan Rabiul Akhir tahun keempat Hijriah dan dimakamkan di Baqi. Al-Fadhaili juga menyebutkan hal yang sama. Menurut penuturan Al-Fadhaili, Zainab hanya tinggal selama 8 bulan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, anggaplah 8 bulan, maka tetap ini masih di tahun keempat Hijriah. Jadi masih lama dibandingkan dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, jadi tidak ada kisah atau yang banyak yang dinukil di sini ya tentang biografi Zainab binti Khuzaimah. Yang jelas Zainab binti Khuzaimah ini adalah putri atau dari Khuzaimah bin Al-Harith Al-Hilaliyah. Jadi masih ada hubungan dengan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya, yaitu Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harith Al-Hilaliyah. Maimunah binti Al-Harith Al-Hilaliyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat di dalam urutan pernikahan, maka Maimunah ini adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Maimunah ini dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-7 Hijriah. Pada tahun ke-7 Hijriah. Ya. Jadi Maimunah ini istri terakhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini di dalam urut-urutan biografinya Maimunah ini ada pada urutan istri Nabi SAW yang ke-9. Ya, yang ke-9. Karena setelah ini ada biografi dari Juwairiyah binti Al-Harith, kemudian ada lagi ya biografi dari Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, itu yang terakhir. Padahal mereka lebih dahulu dinikahi oleh Nabi SAW dibandingkan dengan Maimunah. Jadi dalam urut-urutan biografi di sini al-mu'allif tidak mengurutkan sesuai dengan waktu pernikahan dengan Nabi SAW. Entah apa pertimbangan dari al-mu'allif Muhibbuddin At-Tabari di dalam merangkai biografi di dalam kitab ini. Ala kulli hal, kita bacakan penjelasan dari al-mu'allif rahimahullah tentang Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harith Al-Hilaliyah. Taib, disebutkan di sini ibunya. Ibunya Maimunah adalah Hindun binti Auf bin Zuhair bin Al-Harith bin Hamatah bin Himyar. Namanya adalah Maimunah. Sebelumnya adalah Barrah. Ya. Jadi ini mengingatkan kepada kita, ternyata nama Maimunah ini adalah nama pemberian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena nama aslinya itu Barrah.
Dan ini seperti Zainab bintu Jahash. Dan sudah pernah kita bahas biografinya. Zainab binti Jahash itu nama aslinya adalah Barrah. Kemudian Nabi SAW menggantinya dengan Zainab. Demikian pula dengan Maimunah. Nama aslinya adalah Barrah. Kemudian diganti oleh Nabi SAW menjadi Maimunah. Adapun alasannya kurang lebih sama. Karena Nabi SAW tidak ingin apabila nama Barrah itu disebut kemudian mengisyaratkan sesuatu yang tidak baik. Apa artinya? Nama Barrah itu artinya wanita yang baik. Nah, ketika misalkan apakah Barrah ada di rumah? Misalkan Barrah sedang tidak di rumah, maka dikatakan tidak ada Barrah di rumah. Kalau kita artikan secara tekstual, tidak ada wanita yang baik di rumah ini. Ya, seakan-akan di rumah Nabi SAW tidak ada wanita baik. Karena nama Barrah itu nama yang suci, wanita yang baik. Nah, kalau dikatakan tidak ada wanita yang baik di rumah Nabi SAW, maka tentu ini hal yang tidak baik. Jadi untuk menghindari kesan tidak baik pada rumah tangga Nabi SAW, digantilah nama Barrah menjadi Zainab binti Jahash, dan yang kali ini Maimunah binti Al-Harith. Jadi ada dua nama istri Nabi SAW yang nama aslinya Barrah, namun diganti oleh Nabi SAW. Yang pertama Zainab kemarin, dan yang sekarang Maimunah. Nah, sekarang kita bahas lingkaran keluarga atau saudari-saudari dari Maimunah. Saudara-saudara perempuan Maimunah, saudara kandung atau saudara seayah. Yang pertama adalah Ummul Fadl Lubabah, saudari sulung, istri dari Abbas bin Abdul Muttalib. Siapa Abbas? Pamannya Rasulullah SAW. Ya, jadi Abbas bin Abdul Muttalib itu menikah dengan seorang wanita yang nama aslinya Lubabah dan memiliki kunyah Ummul Fadl. Ummul Fadl. Nah, Ummul Fadl ini adalah kakak tertua dari Maimunah binti Al-Harith. Jadi Nabi SAW dapat adiknya, Abbas pamannya Rasulullah SAW dapat kakaknya. Jadi istrinya Rasulullah SAW dengan istri pamannya itu bersaudara. Nah, Ummul Fadl Lubabah. Kemudian yang kedua, Lubabah yang bungsu adalah istri Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, Ummu Khalid bin Al-Walid. Ibunya Khalid bin Al-Walid. Ya, istri dari Al-Walid ibn Al-Mughirah, ibu dari Khalid bin Al-Walid. Ini menunjukkan Nabi SAW masih memiliki hubungan dekat dengan para sahabat yang terkemuka. Khalid bin Al-Walid itu adalah seorang sahabat yang memiliki keutamaan, yang memiliki gelar Saifur Rahman, pedangnya Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih, karena kehebatannya di dalam memimpin peperangan. Nah, jadi ibunya Khalid bin Walid itu saudari dari istrinya Rasulullah SAW, Maimunah binti Al-Harith. Yang ketiga, Asma binti Al-Harith
istri dari Ubay bin Khalaf al-Jumahi, lalu melahirkan Abu Ubay untuknya. Ya. Kemudian yang keempat, Izzah binti Al-Harith, istri dari Ziyad bin Abdullah bin Malik Al-Hilali. Mereka ini adalah saudara-saudara perempuan seayah dari Maimunah. Jadi ada 4 saudari seayah dari Maimunah. Fadl, istrinya Abbas. Lubabah, ibunya Khalid bin Walid. Asma, ya, istri dari Ubay bin Khalaf. Kemudian Izzah, istri dari Ziyad bin Abdullah. Nah, kemudian saudara-saudara perempuan seibu dari, yaitu Maimunah. Ya, saudara seibu dari Maimunah. Yang pertama adalah Asma binti Umais. Siapa dia? Asma binti Umais adalah istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far sendiri siapa? Ja'far adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara kandungnya Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi kalau kita gambar mungkin ya bulat saja. Saudara-saudara dari istri-istrinya Nabi SAW. Ternyata ini masih punya hubungan saudara sama ini, itu masih punya hubungan saudara sama ini. Ya. Jadi saudarinya Maimunah itu ada yang merupakan istri dari sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Umais istri Ja'far dan Abi Thalib, dan melahirkan Abdullah, Muhammad dan Aun untuknya. Setelah Ja'far syahid, Asma dinikahi oleh Abu Bakar, lalu melahirkan Muhammad untuknya. Setelah Abu Bakar wafat, dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, lalu melahirkan Yahya untuknya. Subhanallah. Jadi Asma binti Umais, saudarinya Maimunah, ini ternyata pernah menjadi istri-istri dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Tentu ketika suami mereka telah meninggal dunia. Yang pertama Asma binti Umais, istri dari Ja'far bin Abi Thalib. Setelah Ja'far meninggal, dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar meninggal, dinikahi oleh saudara suami pertamanya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Siapa? Asma binti Umais, saudara seibunya dari Maimunah binti Al-Harith. Saudari perempuan yang kedua seibu dari Maimunah adalah Salma binti Umais. Salma binti Umais. Salma binti Umais ini juga awalnya adalah istrinya Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa Hamzah bin Abdul Muttalib? Pamannya Rasulullah SAW. Laki-laki apa? Yang bulat aja, silsilah keluarganya. Ya. Lalu melahirkan Amatullah binti Hamzah. Setelah Hamzah gugur, Salma dinikahi oleh Syaddad bin Usamah bin Al-Hadi Al-Laythi. Lalu melahirkan Abdullah dan Abdurrahman untuknya. Ya, itu saudari dari Maimunah. Kemudian yang ketiga, saudari Maimunah yang ketiga adalah Salamah binti Umais, saudarinya Asma, istri Abdullah bin Ka'ab bin Manih al-Khuthami. Dan yang keempat yang terakhir, saudari perempuan dari Maimunah adalah Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah. Ya. Mereka semua ini adalah saudari seibu dari Maimunah. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal kajian,
Maimunah binti Al-Haris atau Zainab binti Khuzaimah yang tadi biografinya kita bahas pertama kali, itu adalah saudari seibunya Maimunah binti Al-Haris. Kalau ada yang bertanya, kok boleh Nabi menikahi dua wanita yang saling bersaudara? Maka jawabannya, kalau keduanya itu dikumpulkan dalam satu pernikahan nggak boleh. Tapi kalau kakaknya meninggal lalu menikah dengan adiknya nggak apa-apa. Ya. Terlebih Zainab binti Khuzaimah tadi sudah kita sebutkan, itu dinikahi Rasulullah SAW tahun ketiga Hijriah, lalu meninggal di tahun keempat Hijriah. Setelah itu di tahun ke-7 Hijriah Nabi SAW baru menikahi saudarinya Maimunah binti Al-Harits. Jadi nggak langsung Nabi SAW itu menikahi saudari sekandungnya, saudari seibunya Maimunah atau Zainab binti Khuzaimah. Dan ini tidak mengapa. Yang dilarang itu adalah mengumpulkan dua saudari dalam satu pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan janganlah kalian mengumpulkan di antara dua saudari menjadi istri-istri kalian. Ya, tidak boleh berpoligami dengan saudari dari istrinya. Illa ma qad salaf, kecuali apabila salah satunya telah selesai di dalam pernikahan, entah itu cerai atau meninggal dunia. Dan Nabi SAW menikahi Maimunah itu setelah saudarinya Zainab binti Khuzaimah meninggal dunia, bahkan rentang waktu 3 tahun. Nabi menikahi Zainab binti Khuzaimah, lalu Zainab meninggal dunia, 3 tahun berikutnya baru Nabi menikahi saudari seibunya Maimunah binti Al-Harits. Ya, jadi Nabi tidak mencampur dua saudari di dalam satu pernikahan, tapi yang satu meninggal kemudian setelahnya baru menikahi saudarinya. Kalau seperti ini diperbolehkan. Taib. Kemudian tentang silsilah saudari-saudarinya Maimunah ini disebutkan oleh Abu Umar, Hindun binti Auf. Perhatikan, Hindun binti Auf ini adalah ibunya Zainab. Ibunya Zainab binti Khuzaimah. Termasuk juga ibunya Maimunah. Ya. Hindun binti Auf itu adalah ibunya Zainab binti Khuzaimah dan ibunya Maimunah binti Khuzaimah pula. Nah, disebutkan di sini, atau afan, Maimunah binti Al-Haris, bukan Maimunah binti Khuzaimah. Disebutkan di sini Hindun binti Auf disebut-sebut sebagai wanita paling mulia dari sisi kekerabatan karena besan atau pernikahan. Ya. Ia memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, Ja'far bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib, dan Syaddad bin Al-Had radhiyallahu anhum. Demikian yang disebutkan oleh Abu Sa'ad dalam Syarafun Nubuwah. Jadi putri-putri dari Hindun binti Auf ini dinikahi oleh orang-orang mulia. Termasuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini misal kita bayangkan, misalnya ya. Misalnya kalau di kita pas lebaran
Hindun binti Auf ini ngumpulkan anak-anaknya sak mantu-mantunya. Misalkan ya, maka akan kumpul semua orang-orang tersebut. Ada Abu Bakar, ada Rasulullah SAW, kemudian ada Ja'far bin Abi Thalib, ada Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian ada yaitu Syaddad bin Al-Had. Nah, jadi orang-orang yang memiliki kemuliaan dan keutamaan ini berkumpul menjadi suami dari putrinya Zainab atau putrinya Hindun binti Auf. Taib. Nah, kemudian kita bahas pernikahan Maimunah radhiyallahu anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisahnya? Abu Umar menuturkan, Abu Ubaidah berkata, seusai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Khaybar dan pergi ke Mekkah untuk menunaikan umrah pada tahun 7 Hijriah. Ya, tahun 7 Hijriah. Ja'far bin Abi Thalib datang dari Habasyah menemui beliau. Ja'far kemudian melamar Maimunah binti Al-Harits Al-Hilaliyah untuk beliau. Siapa Ja'far ini? Ja'far adalah saudaranya Ali bin Abi Thalib, sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, si Ja'far ini menawarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Maimunah, saudari dari istrinya. Karena istrinya Ja'far itu adalah siapa tadi? Asma binti Umais. Asma binti Umais saudari seibunya Maimunah. Jadi Asma dan Maimunah itu adalah saudari seibu. Asma istrinya Ja'far, Maimunah saat itu menjanda. Maimunah saat itu apa? Menjanda. Maka Ja'far ini menawarkan saudari istrinya untuk dinikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maimunah sendiri merupakan saudari seibu dari Asma binti Umais, istri Ja'far, Salma binti Umais, istri Hamzah, dan Ummul Fadl, istri Al-Abbas. Jadi 3 bersaudari itu dinikahi oleh laki-laki mulia. Luar biasa. Ya. 3 bersaudari dari satu ibu yang bernama Hindun binti Auf itu ternyata dinikahi oleh laki-laki yang mulia. Asma dinikahi oleh Ja'far, Salma dinikahi oleh Hamzah. Sedangkan Ummul Fadl dinikahi oleh Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhum. Maka Maimunah menyerahkan kuasa kepada Al-Abbas. Al-Abbas kemudian menikahkan Maimunah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menarik ini ya. Yang nawari Rasulullah itu adalah Ja'far. Ini gampangnya ya. Gampangnya. Ya Rasulullah, saudarinya istriku itu menjanda, maukah kamu menikahinya? Maka Nabi SAW dinikahi, mau menikahi Maimunah. Nah, setelah Maimunahnya mau, Maimunah menyerahkan ini kepada kakak iparnya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, yang merupakan paman dari Rasulullah SAW. Jadi istrinya Abbas itu kakaknya Maimunah. Ya, kalau kita gambarkan mungkin Maimunah berkata kepada kakaknya Ummul Fadl, "Kak, saya mau dinikahi Rasulullah, tolong dong Mas Abbas membantu urusan ini." Ya, kurang lebih mungkin seperti itu. Padahal yang ngelamarkan untuk Rasulullah apa? Ja'far, istri atau suami dari saudarinya Maimunah yang lain. Ya.
Abbas, Rasulullah dan Ja'far mereka semua memiliki hubungan kerabat. Abbas pamannya Rasulullah SAW, sedangkan Ja'far sepupunya Rasulullah SAW. Akhirnya Al-Abbas kemudian menikahkan Maimunah dengan Nabi SAW saat beliau berihram. Ini hal yang cukup janggal ya. Saat beliau berihram, kalau dipahami saat beliau dalam kondisi ihram, tentu ini tidak dibolehkan menikah. Karena di antara larangan-larangan ihram, baik itu haji maupun umrah, tidak boleh menikah. Baik dalam artian akad nikah ataupun kumpul dengan istri. Ya. Namun disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah ya seperti ini. Meskipun nanti ada tanggapannya, ada bantahannya. Jadi Nabi SAW disebutkan menikahi siapa namanya Maimunah ketika sedang ihram, sepulang dari umrah. Sepulang dari umrah beliau menggauli Maimunah di Saraf. Saraf itu nama suatu tempat ya. Disebutkan di dalam catatan kaki, Saraf adalah sebuah lembah terletak di dataran tinggi Dawasir. Di bagian atas dataran ini terdapat sebuah mata air. Penduduk Najd sepakat menyebut mata air yang memancar dari bebatuan secara terus-menerus dengan nama Saraf. Nah, disinilah Nabi SAW yaitu menggauli Maimunah. Dan ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi SAW menikahi menikahi Maimunah ya dalam keadaan berihram di Saraf. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Tetapi Maimunah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi SAW menikahinya di Saraf dalam keadaan halal, tidak sedang berihram. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Disebutkan dalam kitab As-Sahih dari riwayat-riwayat yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Maimunah bahwa Nabi SAW menikahinya dalam keadaan halal, tidak sedang berihram. Al-Barqani menambahkan setelah perkataan perawi menikahinya dalam keadaan halal tidak berihram, maksudnya menggaulinya dalam keadaan halal tidak berihram. Dan ia Maimunah juga wafat meninggal dunia di Saraf. Ya, jadi Saraf ini tempat Nabi SAW menggauli Maimunah, kemudian juga tempat meninggalnya Maimunah. Taib. Kemudian Abu Hatim berkata, dengan demikian perkataan perawi dalam keadaan berihram diartikan memulai berihram, dan akad nikahnya dilakukan setelah umrah selesai dilaksanakan. Setelah itu beliau pergi meninggalkan Mekah menuju Saraf dan menggauli Maimunah di sana. Letak Saraf sejauh 10 mil dari kota Mekah. Maimunah wafat dan dimakamkan di sana. Taib. Jadi ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di dalam mengkompromikan dua riwayat yang bertentangan. Jadi riwayat Bukhari Muslim dan juga An-Nasa'i menyebutkan kalau Nabi menikahi Maimunah dalam kondisi berihram. Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud dan juga riwayat Imam Muslim, Maimunah mengatakan kalau Nabi SAW dinikahi dalam keadaan halal. Maimunah dinikahi oleh Nabi SAW dalam keadaan halal. Nah, ini mana yang benar? Riwayat Bukhari dan riwayat An-Nasa'i
atau riwayat dari Imam Muslim, ya, Abu Dawud dan Imam Muslim. Bukhari dan Nasa'i mengatakan Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan ihram, sedangkan Abu Dawud dan Imam Muslim disebutkan Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan halal. Ya. Nah, sebelum kita lihat yang meriwayatkan hadis dalam artian imam yang mengeluarkan hadis, maka kalau kita perhatikan riwayatnya Bukhari dan juga riwayatnya An-Nasa'i itu dari sahabat Ibnu Abbas. Sedangkan riwayat Abu Dawud dan juga riwayat Imam Muslim itu disebutkan dari Maimunah itu sendiri. Artinya apa jamaah? Artinya Ibnu Abbas menyatakan kalau Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan ihram, sedangkan Maimunah sendiri menyatakan saya dinikahi Rasulullah dalam keadaan halal. Nah, kira-kira menurut logika pelaku kejadian dibanding orang yang tidak menjadi pelaku kejadian tentu lebih diterima pengakuan dari pelaku kejadian. Dalam hal ini siapa? Maimunah itu sendiri. Karena riwayat Bukhari dan juga riwayat An-Nasa'i itu yang menyebutkan sahabat Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas menyaksikan, mengatakan, berpendapat kalau Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan ihram. Sedangkan Maimunah sendiri yang dinikahi oleh Rasulullah SAW itu mengaku kalau dinikahi dalam keadaan halal. Dari sini tentu lebih kita kedepankan riwayat dari Maimunah, meskipun ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Muslim. Ya. Namun ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya bisa kita kompromikan antara dua riwayat ini sama-sama benarnya. Loh, kok bisa? Mungkin saja yang dilihat, yang disaksikan oleh Ibnu Abbas, Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan ihram, mungkin saja ketika selesai umroh belum lepas baju ihram. Nah, ini mungkin, ya, mungkin saja. Jadi setelah umroh selesai, Nabi segera akad nikah dengan Maimunah. Jadi dalam kondisi pakai baju ihram, tapi sudah selesai umroh. Maka kalau seperti ini tidak mengapa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Seperti ini tidak mengapa. Kalau sudah selesai umroh, maka larangan-larangan umroh itu tidak berlaku meskipun orang yang selesai umroh masih pakai pakaian ihram. Jelas ya? Jadi misal selesai umroh berarti sudah cukur ya, sudah cukur. Belum sempat balik ke hotel untuk mandi, untuk ganti baju, adzan dikumandangkan. Sekalian ajalah sholat dulu. Akhirnya sholat, pakai minyak wangi, pakai peci. Boleh enggak? Boleh. Umrohnya sudah selesai meskipun pakaian ihramnya belum ganti. Ya. Nah, maka ada kemungkinan Nabi SAW setelah tahallul, setelah selesai umroh, beliau langsung akad nikah dengan Maimunah. Nah, yang dilihat Ibnu Abbas, Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan ihram. Sedangkan Maimunah pelaku kejadian enggak, Nabi dalam keadaan halal. Nabi sudah selesai tahallul, Nabi sudah selesai umroh.
Mungkin saja pakaiannya yang belum apa? Ganti. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara fikih umrah yang perlu kita perhatikan ini ya, terutama untuk tahallul. Kebanyakan kaum muslimin itu tahallulnya nggak jelas, khususnya yang laki-laki. Selesai sa'i, ketika keluar dari marwah, kebanyakan mereka potong rambut di tempat. Sering kita saksikan. Maka pertanyaannya, potong rambut ini potong rambut apa? Kalau dijawab potong rambut tahallul, nanti botaknya selesai dari sini. Ini buat syarat supaya umrohnya selesai. Akhirnya tahallul dengan mencukur rambut beberapa helai. Maka kita katakan sekarang apa keutamaannya? Nabi SAW itu memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang botak. Allahumma ighfir lil muhalliqin, ya Allah ampunilah orang-orang yang botak. Nah, Anda enggak botak. Kalaupun tidak botak, maka boleh saja muqassir, yaitu mencukur rambut rata tapi enggak sampai botak. Nah, ini cuman dicukur beberapa helai, juga tidak muqassir. Nah, terus apa keutamaan yang Anda dapatkan? Sedangkan diharapkan dengan mencukur habis rambut kita, dosa-dosa kita diampuni. Atau paling tidak mencukur kebanyakan rambut kita dengan potong cepak, itu pun juga dosa-dosanya diharapkan diampuni. Tapi kalau potong cuman beberapa helai rambut saja, dapat apa? Dapat apa? Jadi kalau Anda meniatkan potong selesai dari marwah beberapa helai rambut itu sebagai tahallul, wallahu alam. Saya nggak tahu apakah dia dapat ampunan dari Allah. Karena Rasulullah itu hanya mendoakan ampunan bagi orang yang botak 3 kali, bagi orang yang cepak sekali. Kalau orang yang potong sedikit nggak ada. Nah, tapi kalau dikatakan lu enggak, nanti tahallulnya kita ketika sudah di hotel. Loh, kalau Anda tahallulnya di hotel gundul botak, berarti sekarang Anda potong rambut melanggar larangan ihram. Ayo. Ya. Kalau Anda tahallulnya nanti, niat tahallul nanti, lah sekarang ngapain potong rambut? Berarti Anda melanggar larangan ihram. Kan di antara larangan-larangan ihram mengambil bagian dari rambut. Ya. Tidak boleh memotong secara sengaja kuku, rambut, bulu kemaluan, bulu ketiak. Enggak boleh diambil secara sengaja. Kalau enggak sengaja enggak apa-apa. Nah, ini sengaja potong rambut sebelum tahallul, berarti Anda melanggar larangan ihram. Nah, dengan demikian jamaah sekalian, kaum muslimin perlu diedukasi. Yang namanya umrah itu, ayo ikut Nabi SAW. Nah, terus gimana caranya? Ya sudah, selesai sa'i dari marwah, ya langsung keluar. Dan Anda dalam kondisi masih ihram. Nanti ketika sudah cukur di tempat cukur, disitulah Anda telah tahallul. Para jamaah laki-laki, tahallulnya benar-benar baru setelah potong di tempat cukur.
Jadi selama keluar dari Marwah sampai ke tempat cukur itu masih dalam kondisi ihram. Nah, kebanyakan jamaah itu merasa sudah sa'i ya sudah selesai, maka sebagai formalitas cukurlah mereka di sana. Nah, sah sudah tahallul. Oke, sah sudah tahallul. Tapi tahallul dengan mencukur sebagian itu keutamanya apa? Apa enggak eman? Sudah jauh-jauh habis uang banyak, tapi ketika tahallul enggak sempurna. Ya. Cuman motong sebagian rambutnya. Kalaupun itu dianalogikan dosa yang gugur, berarti cuman gugur sekian saja dosanya. Apa enggak ingin dosa-dosa kita yang banyak diampuni oleh Allah? 3 kali Nabi memintakan ampunan bagi orang yang botak. Maka sabar sedikit. Setelah sa'i dari Marwah, sabar dulu, jangan potong rambut dulu untuk laki-laki. Nanti nunggu di tempat cukur baru potong rambut botak lebih bagus. Kalau tidak mau bisa cepat. Jangan hanya memotong sedikit saja, sayang. Nah, dari sini kembali kepada kisah nikahnya Nabi dengan Maimunah, maka Rasulullah SAW sudah tahallul, hanya saja mungkin belum melepas pakaian ihram kemudian akad nikah. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Dikatakan di sini, saya katakan pengalihan makna seperti ini tidak tepat karena seperti yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas dan Maimunah sebelumnya bahwa Nabi SAW menikahi Maimunah di Saraf dan tempat memulai ihram bukanlah dari Saraf. Ini menguatkan pendapat bahwa beliau menikahi Maimunah dalam keadaan tidak berihram, dan inilah pendapat mayoritas. Jadi nggak mungkin Nabi itu melanggar larangan ihram dengan menikah di saat ihram. Diriwayatkan bahwa seusai menunaikan umrah, Nabi SAW tinggal di Mekah selama 3 hari sesuai persyaratan yang dibuat penduduk Mekah. Ini mengisyaratkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada kaitannya dengan Sulhul Hudaybiyah. Ya, jadi sedikit cerita, tahun ke-6 Hijriah Nabi SAW itu berangkat umrah menuju Mekah bersama dengan ribuan para sahabatnya. Allah alam jumlahnya saya tidak tahu, tapi yang jelas banyak. Jadi para sahabat khususnya dari kalangan muhajirin itu benar-benar rindu dengan Mekah, rindu dengan Ka'bah, sehingga ketika Nabi SAW bermimpi di suatu malam masuk Ka'bah dengan membuka kuncinya, maka di situ para sahabat memiliki firasat kita akan umrah tahun ini. Dan ternyata benar, Nabi SAW akhirnya mengajak para sahabatnya untuk umrah di tahun ke-6 Hijriah. Namun ketika sampai di Hudaybiyah itu sudah dekat Mekah, tapi belum masuk Mekah, tapi sudah ihram. Karena ihramnya penduduk Madinah di mana? Di Dzulhulaifah, di Bir Ali. Ya. Jadi Nabi keluar kota Madinah, ihram di Dzulhulaifah, lalu melakukan perjalanan yang jauh ke kota Mekah. Hampir masuk kota Mekah, di suatu tempat yang namanya Hudaybiyah, beliau ditahan, dihadang. Oleh siapa? Oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka melakukan negosiasi. Dirumuskanlah perjanjian Hudaybiyah. Di antara poin perjanjian itu, umat Islam nggak boleh umroh tahun ini, harus balik semua. Boleh tahun depan. Nah, itu di antara poin perjanjian yang membuat kaum muslimin itu emosi. Namun perjanjian ini disepakati oleh Nabi SAW.
Sampai sekelas Umar bin Khattab pun mempertanyakan, ya Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran? Bukankah mereka di atas kebatilan? Kalaupun mereka kita lawan, kita mati syahid. Kalau kita menang, kita mulia. Tapi Nabi SAW mengatakan, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mau enggak mau para sahabat enggak jadi umrah. Ya. Nah, ini mengingatkan kepada kita jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para jamaah dari Indonesia yang mungkin terhalang dari umrah, ya, mereka itu tidak mengalami nasib seperti Rasulullah SAW. Rasulullah jalan kaki, sudah dekat Mekah nggak boleh masuk, bukan karena corona, bukan karena nggak punya vaksin, ya, bukan karena nggak lengkap surat-suratnya, bukan karena nggak punya tiket, tapi murni nggak boleh masuk, artinya sewenang-wenang. Penduduk Mekah dalam hal ini orang-orang Quraisy sewenang-wenang, pokok nggak boleh masuk, maka pulang. Padahal sudah jalan jauh, ya, naik onta, pakai pakaian ihram berhari-hari. Akhirnya mau tidak mau Nabi SAW tahallul di tempat. Nah, kita kadangkala terhalang untuk umrah karena surat-surat nggak lengkap dan lain sebagainya. Kita masih di tanah air atau kita naik pesawat, ya tentu masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Apalagi kita terhalang mungkin karena ada yang tidak lengkap, mungkin karena pencegahan penyakit. Lah Nabi dihalangi masuk kota Mekah sewenang-wenang, berarti harusnya lebih sedih Rasulullah SAW, tapi Nabi tetap sabar. Alhamdulillah, tahun depannya Nabi boleh umrah, ya. Jadi tahun ke-6 Hijriah Nabi dilarang masuk Mekah. Tahun ke-7 Hijriah setelah perang Khaybar beliau umrah yang dikenal dengan Umratul Qadha. Nah, setelah umrah Nabi menikah dengan wanita yang bernama Maimunah. Nah, ini ya ceritanya. Nah, jadi selesai umrah Nabi tinggal di Mekah selama 3 hari sesuai persyaratan yang dibuat penduduk Mekah. Kemudian beliau mengirim Utsman bin Affan untuk menemui penduduk Mekah dan menyampaikan pesan beliau, jika kalian berkenan aku akan singgah di tempat kalian selama 3 hari lagi. Aku akan mengadakan pesta pernikahan dan membuat jamuan makan untuk kalian. Beliau menikahi Maimunah Al-Hilaliyah sebelum menunaikan umrah dan beliau belum menggaulinya. Ini juga salah satu poin yang bisa menjadi kompromi di dalam memahami hadis, ya. Jadi ada yang mengatakan beliau sebelum umrah itu nikah dengan Maimunah. Setelah itu beliau umrah. Sepulang umrah beliau baru menggauli Maimunah. Ya, ini juga salah satu versi yang mungkin perlu untuk kita perhitungkan pula. Nah, jadi intinya Rasulullah itu minta udzur, boleh nggak saya tinggal di sini 3 hari lagi untuk walimah? Maka kata orang-orang Quraisy penduduk Mekah, kami tidak memerlukan jamuan makananmu, keluar saja dan tinggalkanlah kami. Ya. Taib. Kemudian terkait pernikahan Nabi SAW dengan Maimunah ini diriwayatkan bahwa Al-Abbas menemui Nabi SAW di Juhfah saat beliau hendak melaksanakan umrah dan berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, Maimunah binti Al-Harith ditinggal mati oleh Abu Ruhm bin Abdul Uzza. Apa engkau berminat menikahinya? Rasulullah SAW kemudian menikahi Maimunah saat beliau berihram. Setelah tiba di Mekah, beliau singgah di sana selama 3 hari. Setelah itu Suhail bin Amr bersama sejumlah rekannya dari penduduk Mekah datang menemui beliau dan berkata, hai Muhammad, keluarlah dari Mekah dan tinggalkan kami. Intinya Nabi diusir karena perjanjian yang ada itu hanya 3 hari. Nabi SAW hanya boleh 3 hari di kota Mekah, tidak boleh lebih.
Sedangkan Nabi ingin menambah jangka waktu karena setelah menikah dengan Maimunah ingin mengadakan walimah, tapi diusir. Ya. Kemudian saat lantas menghadapi atau menanggapi kata-kata Suhail, hai orang yang menggigit kelentit ibunya, memangnya Mekah hanya tanah milikmu saja dan bukan milik Nabi SAW? Ya, justru dibalas, memangnya Mekah ini tanahmu, kok ngusir-ngusir orang? Ya, Rasulullah SAW tidak akan keluar dari Mekah kecuali jika beliau berkenan. Rasulullah kemudian mengatakan kepada Sa'ad, biarkan saja mereka, ya tenang saja Sa'ad, ya kita keluar saja. Ya, Nabi akhirnya ngalah. Nah, ketika beliau keluar dari kota Mekah, beliau menggauli Maimunah di Saraf. Saraf itu 10 kilo dari Mekah. Jadi sudah keluar apa? Mekah. Taib. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun pendapat yang mengatakan Maimunah adalah istri Nabi yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW, maka ini bertentangan dengan pendapat lain yang menyebutkan yang menawarkan dirinya adalah Zainab binti Jahash. Jadi ada perbedaan pendapat ya tentang tafsir dari surat Al-Ahzab ayat ke-50. Allah berfirman, wa imra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu an yastankihaha. Dan boleh bagi Nabi untuk menikahi perempuan mukminah yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya. Ada yang mentafsirkan wanita ini adalah Maimunah binti Al-Haris, namun pendapat yang lain mengatakan ini adalah Zainab binti Jahash. Dan ini insyaallah sudah kita bahas di biografi Zainab binti Jahash, dan ini yang masyhur. Jadi surat Al-Ahzab ayat ke-50 ini merupakan sababun nuzul dari kisah menikahnya Zainab binti Jahash. Kemudian di antara hadis yang terkenal dari Maimunah adalah beliau pernah mandi bersama Rasulullah SAW dalam satu bejana air. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW dan Maimunah radhiyallahu anha mandi dalam satu bejana. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan juga dari Muslim dari Maimunah sendiri radhiyallahu anha bahwa ia mandi bersama Rasulullah SAW dalam satu bejana. Dan hadis ini hadis yang sangat terkenal yang terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Ya, di antara pembahasan di dalam awal kitab Bulughul Maram adalah bolehnya suami istri mandi dalam satu bejana, mandi bareng. Ya, boleh. Di antara dalilnya adalah kisah Maimunah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, wafatnya Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu anha. Abu Umar berkata, Maimunah radhiyallahu anha wafat di Saraf pada tahun 51 Hijriah, di tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali menggaulinya. Perhatikan ibu sekalian ya. Jadi Maimunah itu menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Saraf, 10 km dari kota Mekah. Disitulah Nabi memulai rumah tangganya. Tahun keberapa? Tahun ke-7 Hijriah. Setelah itu wallahu alam bisawab, zahirnya Maimunah dibawa Nabi ke kota Madinah. Jadi setelah dinikahi nggak ditinggal. Ya, setelah dinikahi diboyong ke kota Madinah. Dan ini merupakan kebiasaan Nabi SAW. Ketika menikahi wanita maka ditempatkan di dekat Masjid Nabawi. Jadi rumah istri-istri Nabi itu berdekatan di sekeliling Masjid Nabawi. Silakan ibu-ibu kalau mau lihat denahnya bisa browsing.
Ya, ini kamarnya Aisyah, ini kamarnya Sofia, ini kamarnya, dengan berbagai macam versi. Yang jelas istri-istri Nabi SAW itu ditempatkan di sekeliling Masjid Nabawi, semacam kompleks. Nah, termasuk juga Maimunah. Hanya saja sepeninggal Nabi SAW, entah tahun keberapa, Maimunah ini wallahu alam kembali ke tempat dia berasal ketika dinikahi Nabi SAW. Ya, beda dengan istri Nabi yang lain. Istri Nabi yang lain rata-rata meninggal di kota Madinah, dimakamkan di Baqi, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha. Adapun Maimunah maka meninggalnya di tempat pertama kali beliau digauli oleh Nabi SAW. Namun ingat, bukan berarti Nabi menikahi Maimunah lalu ditinggal begitu saja sampai meninggal di tempat tersebut. Allahu a'lam bishawab. Yang zahir, yang nampak, Nabi menikahi Maimunah lalu diboyong ke Madinah. Nah, setelah itu baru Maimunah mudik, entah di tahun berapa ya. Nah, kemudian ada yang mengatakan tahun ke-61 Hijriah, yang lain mengatakan tahun ke-63 Hijriah. Yang jelas beberapa puluh tahun sepeninggal Nabi SAW. Jenazahnya disolatkan oleh Ibnu Abbas. Yang masuk ke liang kuburnya adalah Ibnu Abbas, Yazid bin Al-Asam, dan Abdullah bin Syaddad bin Al-Hadi. Mereka semua adalah keponakan-keponakannya. Ya, jadi Ibnu Abbas itu ponakannya siapa? Maimunah. Karena Maimunah itu adalah siapa? Istri atau adik ipar dari Abbas. Jadi ibunya Abbas, ibunya Ibnu Abbas itu adalah kakaknya Maimunah. Berarti Maimunah itu ponakannya, Ibnu Abbas itu ponakannya Maimunah. Jadi masih mahram ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah akhir pembahasan dari Maimunah binti Al-Harits. Yang kalau kita perhatikan ya, Maimunah ini adalah istri Nabi yang paling banyak hubungan kekerabatannya dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, saudari-saudarinya itu istrinya Hamzah, istrinya Abbas, istrinya Ja'far, kemudian dinikahi oleh Abu Bakar, kemudian dinikahi oleh Ali, ya, bibinya Ibnu Abbas dan yang lain-lain. Ini menunjukkan keutamaan Maimunah binti Al-Harits dibandingkan dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah dua biografi istri Nabi SAW yang terakhir akan kita bahas pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala, yaitu Juwairiyah binti Al-Harits dan kemudian Sofiyah binti Huyai bin Al-Akhtab. Sampai sini mungkin ada yang tanyakan sebelum kita akhiri kajian kita di sore hari ini. Monggo silakan. Jadi dua biografi telah kita selesaikan pada sore hari ini. Zainab binti Khuzaimah karena tidak terlalu banyak penjelasannya, karena beliau sendiri meninggal 3 bulan atau 8 bulan setelah pernikahan dengan Nabi. Adapun Ummul Mukminin Maimunah itu banyak kita bahas dari sisi kerabat-kerabat beliau ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, jika tidak ada yang disampaikan mungkin kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matikan. Ini nanti. Masya Allah pun. Semutnya. Semut. Nggih.